Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Para peserta sidang secara aklamasi memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Jadi setelah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, proses yang begitu panjang dan akhirnya memilih dan menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Nah, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mengesahkan pertama adalah menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden pertama dan Bung Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Yang ketiga, hasil yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari hasil ini, setelah menghasilkan 3 poin pokok ini, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita tahu dalam Piagam Jakarta ya, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPU PKI. Nah, 4 perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kata mukadimah kemudian diganti dengan kata pembukaan. Ya, kata mukadimah kemudian diganti dengan kata pembukaan. Yang berikutnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini ya hasil yang dirubah dari Piagam Jakarta yang perlu kita ingat bersama. Dan yang diganti ini yang dipakai sampai sekarang. Ya, ingat-ingat nih, penting. Nah, setelah disahkan tadi, kemudian undang-undang ada amandemennya. Nah, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar dari tahun 1999 sampai 2002 itu sudah banyak sekali ya perubahannya. 4 kali perubahan ya. Mengalami 4 kali perubahan dan ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Nah, perubahannya itu pada pasal berapa saja? Kita lihat bersama. Nah, pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR, amandemen pertama ini disahkan
tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999. Pasal-pasal yang diamandemen adalah pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Nah, amandemen kedua ini disahkan tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Nah, pasal-pasal yang diamandemen ada dari pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan pasal 36. Ya sudah. Nah, yang ketiga, amandemen ketiga itu tanggal 1 sampai 9 tahun 2001. Nah, ditetapkan atau disahkan itu tepatnya tanggal 9 November 2001. Pasal-pasal yang diamandemen terdiri dari pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 11, 17, 23, dan 24. Dan yang terakhir tahun 2002 ditetapkan atau disahkan tanggal 11 Agustus 2002. Pasal-pasal yang diamandemen terdiri dari pasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. Nah, demikian yang bisa dibahas di sini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi di grup WA seperti biasa, dan tugas-tugas yang lainnya kita akan bertemu di classroom atau di GC dan di grup WA. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.